Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidatul Illah dari kelas Biologi 2 dengan NIM 24210108011. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang pembelahan sel. Apa itu pembelahan sel? Pembelahan sel adalah proses di mana satu sel induk membelah dan menghasilkan sel-sel baru. Proses pembelahan sel ini terjadi pada seluruh makhluk hidup, baik itu tumbuhan, hewan, maupun manusia. Tanpa adanya proses pembelahan ini, maka makhluk hidup tidak akan bisa tumbuh, makhluk hidup tidak akan bisa berkembang biak, serta makhluk hidup tidak akan bisa memperbaiki bagian tubuh mereka yang sedang rusak. Contohnya, luka di kulit bisa sembuh karena sel kulit mengalami pembelahan. Contohnya lagi seperti manusia. Manusia dari bayi bisa tumbuh menjadi dewasa. Alasannya karena apa? Karena sel-sel terus mengalami pembelahan. Sedangkan pada makhluk hidup bersel satu, pembelahan sel ini digunakan langsung untuk berkembang biak. Nah, itu tadi tentang pembahasan definisi pembelahan sel. Sekarang kita akan lanjut ke pembahasannya selanjutnya, ialah tentang jenis-jenis pembelahan sel. Ada berapakah jenis-jenis pembelahan sel itu? Adapun jenis-jenis pembelahan sel ialah dibagi menjadi dua. Yang pertama ialah pembelahan sel secara mitosis dan yang kedua ialah pembelahan sel secara meiosis. Yang pertama, kita akan membahas tentang pembelahan sel secara mitosis. Apa yang dimaksud dengan pembelahan sel secara mitosis? Pembelahan sel secara mitosis adalah pembelahan sel yang terjadi pada sel tubuh yang artinya sel somatik, seperti pada sel kulit, sel otot, dan sel darah. Nah, pembelahan sel secara mitosis ini menghasilkan dua sel anak yang sama persis dengan sel induknya, baik dari segi bentuk maupun jumlah kromosomnya. Adapun fungsi dari pembelahan sel secara mitosis ini ialah yang pertama untuk pertumbuhan tubuh, yang kedua ialah untuk penyembuhan luka, kemudian yang terakhir ialah untuk mengganti sel yang mati. Kemudian kita akan membahas tentang tahap-tahap pembelahan secara mitosis. Jadi, pembelahan secara mitosis ini mengalami beberapa tahap. Tahap yang pertama ialah tahap profase. Bagaimana tahap profase tersebut? Tahap profase adalah tahap di mana kromosom mulai memadat dan mulai terlihat jelas. Kemudian, membran inti sel mulai menghilang dan benang spindle mulai terbentuk untuk menarik kromosom. Selanjutnya ialah tahap yang kedua. Nah, tahap yang kedua ialah tahap metafase. Bagaimana proses tahap metafase ini? Pada tahap metafase ini, kromosom berjajar rapi di tengah sel, sedangkan benang spindle menempel pada kromosom. Tahap yang ketiga ialah tahap anafase. Tahap anafase ialah tahap di mana kromosom mulai terbelah menjadi dua bagian yang sama. Kemudian masing-masing dari dua bagian yang sama ini ditarik ke kutub sel yang berlawanan. Tahap yang keempat ialah tahap telofase. Pada tahap telofase ini kromosom telah sampai pada kutub sel, sedangkan membran inti sel mulai terbentuk kembali, terbentuk menjadi dua inti sel baru. Kemudian tahap yang terakhir ialah tahap sitokinesis. Nah, pada tahap sitokinesis ini, sitoplasma membelah, kemudian terbentuk menjadi dua inti sel anak yang identik dengan sel induknya. Itulah pembahasan tentang pembelahan sel secara mitosis. Hasil akhir dari proses pembelahan secara mitosis ini ialah menghasilkan dua sel baru dengan jumlah kromosom yang sama seperti sel induk. Selanjutnya kita akan membahas tentang pembelahan sel yang kedua. Pembelahan sel yang kedua ialah pembelahan sel secara meiosis. Apa yang dimaksud dengan pembelahan sel secara meiosis itu? Pembelahan sel secara meiosis ialah pembelahan sel yang terjadi pada sel kelamin, yaitu sperma dan ovum. Proses pembelahan sel secara meiosis ini berbeda dengan pembelahan sel secara mitosis. Kalau pembelahan sel secara mitosis itu menghasilkan sel anak dengan jumlah kromosom yang sama seperti sel induknya, tetapi kalau pembelahan sel secara meiosis ini menghasilkan sel anak dengan jumlah kromosom hanya setengah dari sel induknya. Proses pembelahan secara meiosis ini sangat penting agar saat terjadi pembelahan jumlah kromosom tetap normal. Sekarang kita akan membahas tentang tahap-tahap proses pembelahan secara meiosis. Adapun pembelahan secara meiosis itu mengalami dua kali pembelahan, ialah meiosis 1 dan meiosis 2.
kromosom homolog berpisah. Kemudian tahap meiosis 2. Nah, pada tahap meiosis 2 ini, dua sel haploid yang masing-masing memiliki kromosom beruntai ganda akan membelah lagi menjadi 4 sel anak haploid yang berbeda secara genetik. Nah, pada tahap meiosis 2 ini, tahapnya itu sama seperti tahap mitosis. Ialah mengalami tahap profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2, dan sitokinesis. Adapun perbedaan dari pembelahan secara mitosis dan pembelahan sel secara meiosis ini ialah kalau pembelahan sel secara mitosis itu terjadi pada sel tubuh, menghasilkan dua sel anak dengan jumlah kromosom yang sama dengan sel induk. Sedangkan proses pembelahan secara meiosis ini, pembelahan yang terjadi pada sel kelamin, kemudian menghasilkan 4 sel anak dengan jumlah kromosom setengah dari sel induk. Kalau pembelahan secara mitosis itu untuk pertumbuhan dan perbaikan, sedangkan pembelahan secara meiosis ini ialah untuk reproduksi. Berdasarkan penjelasan yang sudah saya paparkan tadi, dapat disimpulkan bahwasanya pembelahan sel adalah proses yang penting bagi kehidupan. Tanpa adanya pembelahan sel, tubuh tidak akan bisa tumbuh, luka tidak akan bisa sembuh, dan makhluk hidup tidak akan bisa berkembang biak. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.